warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas para teknisi pest control dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan semua alat yang ada di sini. Tentunya kalian belum tahu alatnya untuk yang baru. Tapi kalau teknisi yang udah lama pasti udah tahu dong ini apa aja alatnya. Dan mungkin karena sekarang lagi musim COVID ya, jadi kita menjelaskan lebih ke bagaimana cara mengerjakan disinfektan. Nah, untuk disinfektan ada beberapa metode. Jadi banyak metodenya, bukan hanya spraying. Nah, spraying itu pakai alat seperti ini, teman-teman. Untuk para teknisi pest control yang udah lama pasti udah pernah ngalamin dan tahu ya. Ini adalah spraying elektrik. Spraying elektrik ini dia menggunakan baterai. Nah, di belakangnya ada baterai. Nah, baterai ini 12 volt. Alternatifnya kalau nggak ada baterai ini, kita bisa pakai baterai motor, bisa pakai aki motor. Nah, sebelum memakai, pastikan baterainya sudah terisi penuh. Jadi kalau besoknya mau pakai, di charger dulu terlebih dahulu, supaya si akinya penuh dengan baterai, dan ini bisa digunakan sekitar 2 harian lah. Kalau misalkan 10 tabung juga dia masih kuat. Kalau untuk yang 12 volt, spraying elektrik pasti menggunakan baterai, dan itu harus dicas dulu ya. Omat ini harus dicas dulu. Oke? Nah, selanjutnya di sini ada on off. Cuman kalau untuk menghemat baterai, bagusnya jangan menggunakan on off yang ini, tapi kita gunakan yang ini. Nah, supaya apa? Supaya bisa mengatur keluarnya air. Kalau ini dia kegedean, terus ke baterai juga cepat habis. Jadi pakainya mending yang ini. Jadi kalau ini bisa diatur mau gede atau mau kecil. Nah, gitu. Chargernya di sini. Ini tempat chargernya. Di kardus charger pasti ada chargernya. Oke, lanjut. Nah, ini sticknya. Biasanya stick yang bagus itu dia dari bahan yang kayak gini nih, dari kuningan. Ini bahan yang paling bagus dan paling susah nyari juga. Gitu. Nah, ini bisa dibongkar, teman-teman. Bisa dibongkar biar praktis. Kalau teknisi yang pakai motor kan dia ada boxnya. Mending ya kalau nggak ada box, kalau nggak ada box pasti dibongkar kayak gini. Ininya dimasukin ke dalam sini. Gitu. Tapi kalau pakai mobil bebas lah. Cuman ya disarankan ininya dibongkar supaya nggak cepat patah. Kalau misalnya di mobil kan penuh ya, terus ininya jatuh nanti bisa patah. Nah, ini dipasangnya di sini, ya kan? Sini dipasangin. Sorry. Tinggal dipasangin, diputar. Ini agak susah. Nah, ini pasanginnya harus bener-bener sampai ngetop ya, kalau istilahnya harus sampai pas gitu, supaya biar nggak gosong. Kalau udah dipasangin, biasanya kalau untuk disinfektan pakainya ini yang paling kecil. Jadi ini bisa diatur. Nah, cara ngaturnya di sini. Nah, ini bisa diatur untuk keluar airnya supaya dia lebih kecil, berapa milimikron gitu yang keluar. Kalau kita biasanya pakai yang paling kecil, jadi biar nantinya ngembun, tidak terlalu basah. Kalau dipasangin gampang, tinggal diputar ini, udah keluar nanti. Nah, tergantung apa yang kita kerjakan juga. Kalau misalkan kita mengerjakan ulat bulu atau kutu-kutuan, hama lainnya selain COVID,
biasanya saya pakai yang panjang, ininya diputar lagi kayak yang panjang. Nah ininya full, jadi dia bisa jauh, daya semprotnya bisa sampai 10 meteran lah. Jadi kalau ada pohon yang banyak ulat, yang pohonnya tinggi, bisa ke jangkau ininya, tapi harus diputerin lagi kalau untuk selain kopi itu ya. Terus sekarang jelasin apa lagi ya. Nah obat mungkin udah pada tahu ya, takarannya kan itu tergantung dari obat apa yang kita pakai, tergantung dari semua teknisi udah pada tahu lah pasti untuk obat, untuk takarannya. Mungkin spring elektrik cukup ya. Selanjutnya setelah tadi saya menjelaskan spraying elektrik, saya akan menjelaskan tentang disinfektan metode pengasapan. Nah untuk metode pengasapan sendiri kita menggunakan alat fogging seperti ini. Bisa dipesan di mana aja ada. Terus mereknya juga bermacam-macam, dan sekarang metodenya sistemnya ada yang beda juga selain yang ini. Tapi kebetulan kita punya yang ini, kita jelaskan yang ini aja. Nah ini untuk disinfektan metode pengasapan. Untuk disinfektan metode pengasapan kita menggunakan fogging mobil yang biasa dipakai fogging mobil. Nah karena konsumen itu banyak ya, customer tuh banyak yang minta, Pak bisa nggak kalau nggak basah. Nah alternatifnya pakai ini, jadi disinfektan tanpa basah dan bisa 3 in 1 juga, jadi liquidnya banyak, ada yang food grade jadi aman buat makanan. Ini dihususkan untuk kayak kafe-kafe gitu kan, kafe-kafe banyak makanan ya, terus rumah makan. Untuk di kitchennya pakai yang ini. Nah liquidnya pakai yang food grade yang aman buat makanan. Terus ada juga liquid yang sekaligus membunuh hama sekaligus, jadi ada yang bisa membunuh kecoa, nyamuk, dan lain-lain ya, selain kopi, selain disinfektan maksudnya. Nah ini untuk metode pengasapan. Untuk metode pengasapan kita pakai teknik ini. Caranya sangat mudah sekali. Kita tinggal tuangkan liquid ke sini. Nah ini ada kalau botolnya sih dari sananya ada liquid yang ukuran segini, ada juga yang liquid ukuran 1 liter. Tapi kalau ukuran 1 liter nggak bisa dimasukin ke sini, harus tetap pakai botol yang seperti ini. Dimasukkan sini, masukkan liquid. Nah ini dipastikan masuk ke dalam botol itu. Setelah itu, tapi ini pakai listrik, beda kayak spraying. Kalau spraying tadi pakai baterai, kali ini pakai listrik. Colokin ke listrik. Nah di sini ada tombol on off-nya. Nah ini tombol on off. Kalau sudah dicolokin, saya coba colokin ya. Nah di sini ada tombol on off-nya. Nah ini sudah menyala. Cuman tidak bisa langsung dipakai, tidak bisa langsung keluar asap. Kita harus menunggu sekitar 5-10 menitan. Itu tergantung alatnya. Ada juga yang 5 menit sudah bisa dipakai, tapi kalau untuk yang ini biasanya 5-10 menit. Sampai nunggu lampu indikator yang ini menyala. Jadi warna hijau. Ini menyala. Nah, baru bisa dipakai. Untuk menyalakannya ada yang sistem remote. Kalau yang ini pakai remote. Cuman saya juga udah jarang pakai karena menghambat waktu. Jadi menghambat waktu kalau pakai ini lama. Apalagi kalau rumah yang gede kan kita harus nunggu dulu, nyalain dulu, pakai ini lama. Jadi langsung manual saja. Kalau sudah lampu indikatornya ini sudah warna hijau, nah baru bisa dipakai gitu teman-teman. Nah ini kita tunggu sampai warna hijau sampai saya menjelaskan ya. Nah untuk perawatannya, kalau sudah pakai alat ini kita harus
membersihkannya dengan air. Jadi yang liquid ini kalau belum habis, cari wadah yang lain, terus pakai air, diganti pakai air, masukin lagi. Sama seperti pas lagi fogging, nunggu dulu terus sampai warna ini hijau, nah baru dipencet, nanti keluar air. Itu untuk perawatannya ya. Nah biasanya kalau sistem asap ini lama nunggunya tuh sekitar 30 menitan, 30 menit baru penghuni rumah bisa masuk lagi. Dan ini nggak terlalu bahaya, beda sama fogging nyamuk DBD gitu teman-teman. Nah Kak, oke, saya tadi belum menjelasinnya. Kalau mau ada yang ditanyain, nanti bisa di kolom komentar saja. Nanti ada di kolom komentar, boleh silahkan menanyakan bebas kalau ada yang belum dimengerti. Dan sekalian juga kalau saya kurang menjelaskannya nanti bisa ditampangin juga di kolom komentar gitu. Jadi kita bertukar pengalaman, saya menjelaskan dengan pengalaman yang sudah saya lakukan selama ini, dan teman-teman yang lain juga, teknisi-teknisi yang lain yang sudah jago-jago, para senior juga bisa berbagi ilmunya di kolom komentar. Oke, nah ini kayaknya udah bisa, tinggal nunggu warna hijau bentar lagi ya. Sama aja ini udah warna hijau ya, karena ini di kelamaan. Ini tinggal di, nah ini udah keluar seperti itu. Oke, kita lanjut ke penjelasan metode pengembunan, disinfektan, metode pengembunan. Sebetulnya tidak hanya disinfektan ya yang pakai alat ini, tapi fogging nyamuk, terus ya betul nyamuk, bisa juga pakai metode pengembunan alatnya LP. Alat ini banyak, tidak hanya yang seperti yang saya jelaskan sekarang, banyak mereknya, terus banyak jenisnya juga. Kebetulan saya hari ini mau menjelaskan yang ada moncongnya ini, saya sebut moncong aja ya. Kalau teman-teman pada tahu ini disebutnya apa di pest control kalian, bisa nanti komentar di kolom komentar. Oke, nah untuk sistem ULV atau sistem pengembunan, cara penggunaannya hampir sama dengan bagaimana kita menyemprot nyamuk DBD, cuman beda obat. Nah kalau teknisinya udah pada tahu pasti. Ini tempat memasukkan airnya, nanti airnya masuk sini, terus setelah itu ditutup lagi, harus rapat. Nah kenapa harus rapat dan harus pas? Biasanya kalau nggak rapat ini nanti ada udara yang keluar. Kalau ada udara yang keluar, air yang kesini tidak bisa keluar. Jadi tekanan udaranya kabur ya, itulah istilahnya, kabur ke tutup keran yang ini. Jadi ini harus rapat, bener-bener rapat, harus pas gitu. Nah setelah itu tinggal dicolokin, ini seperti biasa dicolokin. Nah ini tombol on off ini harus selalu on, jadi harus dalam keadaan tekan kayak gini, jadi harus dalam keadaan on. Nanti ini ada lampu indikatornya, ini nanti kalau lampu ini menyala berarti udah bisa menyala. Ini harus terus on, nggak boleh di on off terus. Nah jadi ini harus on terus. Nah untuk on off yang pemakaian kalau kita pindah ruangan, pakai yang ini. Nah on off yang ini on ke atas, on ke bawah. Nah tidak akan keluar air kalau si keran yang di depan moncongnya ini belum dibuka. Ini bisa ngebuka air sekaligus mengatur keluar air itu mau segede apa gitu ya, mau selembut apa gitu. Nah ini bisa lebih gede, terus digedein sampai mentok. Berarti ini yang keluarnya lebih gede dan lebih panjang gitu ya. Tapi nanti basah.
Kalau misalkan nggak mau terlalu basah, lebih kecil, lebih lembut, terus aja ditutup, tapi jangan sampai nggak keluar air. Buka dikit, nanti bisa keluar air. Nah, untuk kalau misalkan mau pindah tempat atau ini mau dimatiin, disarankan ini ditutup dulu. Tutup dulu, nah baru bisa di off. Kenapa? Karena suka ada air yang keluar dari sini, sisanya. Nah, jadi sisa air dari sini tuh pada basah nanti ke lantai. Jadi sebelum ininya di off, ini harus mati dulu. Keran harus dalam keadaan tertutup. Kalau mau pindah tempat ruangan, takutnya ada barang yang nggak boleh kena air ya. Kalau ini nggak ditutup, gitu teman-teman. Untuk disinfektan metode pengembunan dengan menggunakan alat WLV. Oke, teman-teman, kita lanjut ke penjelasan metode pengasapan tapi beda alat. Nah, ini alatnya mini fogger. Jadi ada alat fogging mini yang bisa digunakan, biasanya digunakan untuk fogging nyamuk DBD ya, fogging nyamuk DBD. Cuman karena sekarang musim COVID, nah bisa dipakai alternatif buat sistem pengasapan disinfektan. Kalau yang tidak punya alat seperti ini, nah kalau tidak punya alat seperti ini, bisa alternatif pakai fogging mini. Ini mini fogger. Banyak mereknya banyak, terus jenisnya juga banyak, tidak hanya fogging ini. Nah, cara penggunaannya mungkin ada yang udah tahu juga, karena memang sudah tidak asing lagi ya kalau alat-alat ini untuk para teknisi yang sudah lama, para teknisi yang sudah senior lah. Kalau saya baru. Oke, lanjut. Nah, ini fogging mini, dia menggunakan liquid, bahan dasarnya liquid kalau untuk disinfektan. Tapi kalau untuk DBD bahan dasarnya udah pasti solar kan, campur sama disinfektan. Liquidnya sama dengan yang digunakan pakai alat yang ini, sama, cuma beda metode, beda alat. Oke, lanjut. Nyalanya yang satu ini tuh dia pakai gas portable ya, gas yang kecil kayak gini. Nah, cara masang gasnya sangat mudah sekali. Di sini ada tempat gasnya, di sini ada tuasnya nih. Nah, terus tinggal masangin ke atas. Ini masukin dulu, terus diputar ke arah kanan. Nah, ini kalau dia udah seperti ini, berarti udah pas ya, udah bisa di. Nah, sebelumnya diputar dulu. Jadi diputar dulu. Di sini ada min dan plus. Kalau misalkan mau dibuka, mau dinyalain, berarti ke arah plus. Nah, sini. Arah plus. Sampai ada bunyi kayak gitulah, bunyi gas ya. Bunyi gas yang kabur. Nah, lalu di sini ada pemantik apinya. Pemantik apinya kalau gasnya sudah terpasang, ininya sudah diputar ke arah plus, ke arah keluar. Nah, di sini ada pemantiknya, pemantik api. Tinggal dijepretin, tinggal dijepretin. Nah, nanti dia akan menyala, nggak keluar api sih, cuma nanti dia akan memerah. Nah, spiral ini akan memerah, tapi nggak bisa langsung dipakai. Harus nunggu dulu 2 menitan lah, 2 menit baru bisa dipakai, sampai nunggu warna spiral ini sampai benar-benar memerah, merah. Nah, baru bisa dipakai. Karena kalau misalkan belum merah, itu belum benar-benar maksimal panasnya. Jadi nanti yang keluar bukan asap, malah liquidnya yang keluar. Itu yang pertama, cepat habis si liquidnya kalau kita nggak nunggu sampai warna merah, dan kurang efektif, jadi nanti nggak keluar asap, keluarnya liquid. Nah, setelah itu, setelah warnanya merah baru bisa dipakai. Nah, di sini ada tombol juga ya, tombol atau istilahnya apa ini ya, keran ya, keran. Nah, di sini ada keran yang buat
bersihin spiralnya, ada juga keran yang buat ngeluarin chemical jadi asap. Jangan salah, di sini ada tulisannya kok, water cleaning, terus di sini spraying. Nah berarti posisinya, nah berarti ini untuk water cleaning. Jadi kalau mau ngebersihin posisinya gini, kalau mau spraying ngeluarin asap chemical berarti dari sini gitu. Oke, jelas posisi ini ya harus benar ya. Nah cara ngeluarinnya ini ada kayak pedal lagi ya, pedal ini di tangan nih, ini tinggal di. Nah jangan cepat, terlalu cepat, mungkin satu kali dua kali, tunggu dulu sekitar 15 detik lah, tunggu 15 detik, lagi keluarin lagi, tunggu 15 detik. Kalau terus dikeluarin kayak gini, nanti keluarnya jadi liquid lagi, atau kalau enggak solar nanti ya keluar ini. Kalau ini bahasanya solar, liquid keluarnya liquid. Karena kalau terlalu cepat, liquid yang masuk ke sini belum terbakar karena ininya belum panas. Jadi harus nunggu dulu sampai jadi asap. Nah baru dikeluarin 15 detik, keluarin lagi. Seperti itu untuk pengerjaan ya. Nah sekarang saya mau ngejelasin untuk bagaimana cara perawatannya. Nah, karena untuk fogging yang satu ini dia tuh rentan mampet teman-teman. Jadi cepat mampet kalau misalkan kitanya kurang bisa membersihkan dan tidak sering dibersihkan ya. Kalau udah pakai harus dibersihkan pakai air. Nah di sini ada tempatnya. Nggak apa-apa dalam keadaan menyala juga nggak apa-apa. Dalam keadaan menyala nggak apa-apa. Nah, ini tinggal dibuka. Ini dibuka. Terus masukin air penuh, tutup lagi. Nah, hati-hati dalam keadaan menyala juga nggak apa-apa ya. Nah terus ininya harus dalam keadaan seperti ini. Ada juga yang kebalik, hati-hati nanti dibaca aja. Ada yang kebalik, ada yang kayak gini air, ada yang kayak gini spray buat ngeluarin asap. Kalau yang ini begini. Sama nunggu dulu panas, nunggu dulu ininya warna merah. Nah baru keluarin air. Kalau air mah nggak perlu nunggu 15 detik, terus aja gini sampai nanti yang keluarnya bukan asap. Nanti pasti yang keluarnya bakal air karena terlalu sering lewat air ke sini, jadi ini dingin bersihin. Karena kalau tidak dibersihkan nanti berkarat di dalam, ada sisa-sisa liquid yang dari kebakar kan jadi partikel kecil-kecil gitu, dia itu bisa mampet gitu. Jadi untuk cara perawatannya, nah kalau udah pakai ininya ditutup ke posisi yang air ya, posisi yang air. Nah terus ininya dibuka, tinggal diputar ke sini. Buka, udah beres gitu teman-teman kalau untuk fogging ini.